adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita akan langsung saja memulai pembelajaran kita. Nah, yang menjadi judul materi kita pada hari ini yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas jari lingkaran, serta hubungannya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu materi kita pada hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Esther Santiulu, tanggal lahir Minasi 3 Agustus tahun 2001. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5 di Universitas Nias Seraya. Nah, yang menjadi kompetensi dasar yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas jari lingkaran, serta hubungannya. Nah, untuk adik-adik semuanya, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai pembelajaran kita atau judul materi kita pada hari ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu atau adik-adik semuanya mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas jari lingkaran. Langsung saja kita ke materi. Yang akan kita bahas pertama yaitu definisi lingkaran. Nah, lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap. Titik tersebut dinamakan pusat lingkaran. Jadi adik-adik semuanya bisa melihat gambar di bawah ini. Inilah yang disebut dengan lingkaran. Selanjutnya, sudut pusat. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran. Titik sudutnya merupakan pusat lingkaran. Jadi, di sini dikatakan bahwa sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Pada gambar di bawah ini, di sini kita bisa melihat ada dua buah jari-jari. Ini jari-jari yang pertama dan ini jari-jari yang kedua. Titik sudutnya merupakan pusat lingkaran. Jadi, titik pusat atau titik sudut pusat pada lingkaran berada pada pusat lingkaran ini sendiri. Dan seringkali kita mendengarkan atau dikatakan bahwa sudut pusat lingkaran dilambangkan dengan O. Selanjutnya, mengenai sudut keliling. Nah, sudut keliling lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di sebuah titik. Titik sudutnya terletak pada busur lingkaran. Jadi, pada gambar di bawah ini juga adik-adik bisa melihat inilah yang disebut dengan sudut keliling lingkaran, yaitu kita katakan sudut keliling lingkaran pada gambar di bawah ini yaitu ACB. Nah, selanjutnya yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama mempunyai sifat
ukuran sudut pusat sama dengan 2 kali ukuran sudut keliling. Jadi, hubungan sudut pusat dan sudut keliling ini ketika menghadap busur yang sama memiliki sifat, yaitu ukuran sudut pusat itu sama dengan 2 kali ukuran sudut keliling. Sebaliknya, ukuran sudut keliling adalah setengah dari ukuran sudut pusat. Di sini adik-adik bisa melihat ada sebuah lingkaran AOB dan sudut kelilingnya yaitu ACB. Selanjutnya di sini dikatakan, perhatikan penjelasan hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada suatu lingkaran seperti gambar di bawah ini. Di sini adik-adik bisa melihat gambar yang telah tersedia. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah lingkaran yaitu AOB dan sudut kelilingnya ada 2 yaitu AQB dan APB. Sudut keliling ini kalau kita perhatikan dia menghadap busur yang sama. Sini bisa adik-adik lihat bahwa sudut APB sama dengan sudut AQB. Sudut APB sama dengan setengah kali sudut AOB. Dan seterusnya, sudut AQB sama dengan setengah kali sudut AOB. Dan sudut AOB sama dengan 2 kali sudut APB, atau sama dengan 2 kali sudut AQB. Perhatikan bahwa pada keliling lingkaran tersebut terdapat sudut keliling dan 1 sudut pusat. Ketiga sudut yang terbentuk pada lingkaran tersebut sama-sama menghadap busur yang sama, sehingga antara ketiga sudut tersebut dapat diperoleh hubungan yang dinyatakan seperti persamaan-persamaan di bawah ini. Jadi pada gambar tadi yang telah kita lihat, di situ ada 1 sudut pusat dan ada 2 sudut keliling. Hubungan besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi di sini tadi sudut pusatnya yaitu sudut pusat lingkarannya yaitu AOB sama dengan 2 kali. Tadi pada gambar kita lihat bahwa sudut kelilingnya yaitu sudut APB sama dengan 2 kali sudut AQB. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Jadi tadi saya telah katakan bahwa sudut keliling itu ukurannya sama dengan setengah dari besar sudut pusat. Nah, di sini sudut keliling APB sama dengan setengah dari sudut pusat AOB. Selanjutnya, sudut AQB atau sudut keliling lingkaran AQB sama dengan setengah dari sudut pusat AOB. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sudut APB sama dengan sudut AQB. Jadi, kedua sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki ukuran yang sama, atau besar sudut keliling APB dengan sudut AQB mereka memiliki besar yang atau ukuran yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran ada 5. Pertama-tama kita akan melihat bagian yang pertama yaitu jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran. Adik-adik semua bisa melihat, inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Seterusnya
Bagian yang kedua yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Pada gambar di bawah ini, adik-adik bisa melihat mana yang disebut dengan busur lingkaran. Ini dia garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Bagian lingkaran seterusnya yaitu tentang tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan sebarang dua titik pada lingkaran. Adik-adik juga bisa melihat pada gambar, inilah yang disebut dengan tali busur. Seterusnya diameter atau garis tengah. Diameter atau garis tengah adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran. Bagian yang terakhir yaitu juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Inilah yang disebut dengan juring lingkaran. Ini dia. Pada gambar di bawah kita bisa perhatikan. Di sinilah ada juring lingkaran. Nah, setelah kita mempelajari semua tentang lingkaran pada hari ini, baik itu dari definisi lingkaran, sudut pusat, sudut keliling, dan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran, dan juga bagian-bagian lingkaran, maka berharap adik-adik semua bisa mengerti dari awal materi sampai terakhir. Untuk itu, kita akan mencoba menjawab soal latihan. Langsung saja kita akan mulai. Soal yang pertama katanya ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran adalah. Kita coba mengingat materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Apa sih ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran? Kita akan langsung saja memilih bagian A yaitu jari lingkaran. Coba jari lingkaran. Soal seterusnya, ruas garis yang menghubungkan sebarang 2 titik pada lingkaran adalah. Langsung saja kita pilih yaitu tali busur. Selanjutnya bisa dibaca, adik-adik baca semuanya. Untuk jawabannya langsung saja kita pilih bagian C. Yang keempat, kita juga adik-adik semuanya bisa baca soal yang keempat. Langsung saja kita akan pilih jawabannya yaitu bagian B. Untuk soal yang terakhir, kita coba memilih jawaban bagian C. Jadi salah. Kita akan coba mempelajarinya kembali. Garis bawah busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Jadi kita akan mencoba menjawabnya. Kita akan langsung saja memilih bagian D. Jadi setelah kita menjawab semua soal latihan dan juga materi semuanya telah kita bahas, maka demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kesalahan baik dalam penyampaian materi, dalam menjelaskan materi, dan dalam berkata-kata dan berbagai hal, jika ada kesalahan, mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.